I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. PJ Bupati Sukamara melantik sejumlah kepala desa dan demang adat di Aula Balai Pelatihan Guru pada Jumat 3 Mei 2024. Pelantikan ini dihadiri oleh para pejabat instansi pemerintahan Sukamara serta Ketua Dewan Adat Kabupaten Sukamara. Pejabat Bupati Sukamara dalam sambutannya mengatakan, pelaksana jabatan kepala desa dan demang adat merupakan pemimpin tertinggi di tingkat desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam kurun tertentu. Sedangkan demang adat adalah pemimpin adat di wilayahnya yang memiliki mitra camat dalam bidang pemberdayaan, pelestarian serta pengembangan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dalam hukum adat. Di pundak merekalah melestarikan adat serta kerukunan antar golongan. Pejabat Bupati Sukamara juga berharap kepada kepala desa dan demang adat yang dilantik dapat menjalankan tugas serta menjaga amanah yang diberikan dengan baik sesuai tugas dan fungsinya. Pejabat kepala desa yang dilantik adalah Kades Pampaning Kecamatan Balai Riam, Kades Ajang dan Laman Baru Kecamatan Permata Kecubung, sedangkan 3 demang adat yang dilantik serta diambil sumpah jabatannya yaitu Tarmiji untuk wilayah Kecamatan Sukamara, Sarjui Demang Adat Kecamatan Balai Riam serta Haryanto dari Kecamatan Permata Kecubung. Berikut wawancara kami tim Kalimantan TV kepada pejabat Bupati Sukamara Bapak Kaspinor dan para kepala desa serta demang adat seusai pelantikan. Ya, harapan kita tentunya dengan penjabat kepala desa yang baru ya, ini dapat memberikan arahan ya, pencairan lah ya, pencerahan yang lebih ini karena kita mencoba beradaptasi antara pejabat kecamatan dengan pejabat kabupaten. Nah tentunya apa yang saya berikan ini insya Allah yang terbaik. Apa yang sudah diusul oleh camat kita modifikasi, kita arahkan untuk bisa menjalankan tugas-tugas mereka dalam bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Nah tadi saya sudah mengingatkan karena yang paling riskan itu dalam pengelolaan keuangan desa, saya sudah ingatkan bahwa untuk bersama-sama ke depannya bagaimana pengelolaan keuangan desa itu dapat sebaik-baiknya bisa mencapai target-target baik itu yang secara nasional, daerah ya maupun provinsi. Pertama yang berkenaan kita bagaimana mengatasi stunting, mengatasi kemiskinan ekstrim, mengatasi pengangguran, ya termasuk juga pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. Untuk sekarang ini kan lagi rame-ramenya masalah di kabupaten-kabupaten lain kan ada permasalahan lahan yang belum terselesaikan dari perusahaan. Kalau untuk di Sukamara sendiri bagaimana tuh Pak? Alhamdulillah semenjak saya dari awal menjabat itu kejadian prioritas yang kita tangani ya. Karena sekarang ini sudah masuk dalam, setelah saya melakukan pemetaan, hal-hal semacam ini memang cukup banyak masalah cukup konflik ya. Yang pertama yang kaitannya dengan tumpang tindih, yang kaitannya dengan masalah sertifikasi, ya tumpang tindih perizinan, perizinan lahan, ya termasuk juga yang kaitannya dengan harapan-harapan masyarakat di desa, yang berkenaan dengan pengelolaan pertanian, perkebunan, dan juga yang penggerakan ekonomi. Nah ini instrumen saya berbangga hati sudah terpilih dan dilantik oleh Bapak Bupati. Yaitulah artinya kesempatan saya untuk jadi pejabat kepala desa Pampaning, Pak. Untuk di desa sendiri bagaimana Pak tahap pembangunannya yang sekarang ini? Apa yang harus diperbaiki lagi di desa Bapak? Pertama yang perlu diperbaiki dan dibangun itu yaitu dari jalan, ruas jalan itu yang perlu diperbaiki supaya masyarakat yang ada itu bisa keluar masuk. Itu aja Pak. TV Pak, apa kira-kira Pak setelah dilantik ini yang pertama dilakukan Bapak untuk desa? Baik, terima kasih pada Bapak karena niat saya untuk memperbaiki, artinya kemarin sudah dilaksanakan oleh Pak Kades yang lama, cuman APBDes-nya saya cuma menjalankan, cuma rancangan dari Pak Kades yang lama Pak ya. Nah cuma saya siap menjalankan, artinya sesuai dengan prosedur undang-undang desa yang telah ada. Jadi kita dan saya pun sepakat dengan ketua BPD-nya kemarin
karena saya masuk itu kurang lebih baru 1 bulan Pak. Ya, insya Allah untuk Desa Laman Baru untuk kedepannya maju. Ya, alhamdulillah pelantikan berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih dukungan dan apa yang diamanahkan oleh Pak Bupati. Insya Allah kita siap melaksanakan. Apa kira-kira rancangan Bapak ke depan untuk pembangunannya, untuk kemaslahatan masyarakatnya? Kira-kira apa tuh Pak? Oke. Baik, langkah pertama mungkin yang akan saya kerjakan itu menata dulu masalah anggaran desa, apa-apa yang menjadi yang diutamakan oleh masyarakat desa itu yang akan kita tampung. Apa yang kira-kira diutamakan dulu dalam melayani masyarakat untuk tahap pertama jabatan ini Pak? Di Kecamatan Beleriam sebetulnya untuk adat sudah mumpuni, sudah agak bagus, tetapi memang perlu kita tingkatkan. Pertama masalah kedamaian antara warga karena sering bentrok, misalnya ada minum-minuman keras. Nah itu yang perlu kita kita perbaiki ke depannya supaya minuman keras ini, mereka melakukan minuman keras itu untuk acara-acara adat. Selebihnya jangan sampai minum minuman keras, apalagi anak-anak muda. Tapi maaf Pak, di daerah Bapak termasuk nggak dalam ada permasalahan lahan dengan perusahaan? Gimana sih Pak? Itu yang kedua memang. Kedua di tempat kita pun masih ada permasalahan lahan dengan pihak perusahaan. Nah juga itu yang perlu kita damaikan. Kita cari solusinya bagaimana sebaiknya untuk mendamaikan kedua belah pihak ini agar masyarakat juga tidak dirugikan, juga pihak perusahaan juga tidak rugi. Karena pihak perusahaan juga kan menciptakan lapangan pekerjaan di wilayah Kecamatan Beleriam. Saya sebagai Demang ini memang ini sudah periode yang ketiga. Periode yang ketiga selama ini yang saya kelola dan saya jabat kok jadi contoh di kabupaten di kecamatan lainnya di Sukamara ini. Iya, bahkan saya dikasih penghargaan kok. Memang menjalankan aktivis, menjalankan hukum dengan sebenar-benarnya. Tidak bisa saya disuruh itu, disuruh ini, karena keputusan itu adalah apalagi kita disumpah. Hati-hati kita. Jangan sampai menyeleweng dari alur keputusan. Sebagai tokoh adat yang benar tetap kami benarkan, ya salah tetap disalahkan. Walaupun seperti apapun contoh dan bawaan mereka seperti apa, tetap saya sebagai Demang memperjuangkan adat dan budaya. Maksudnya kayak seperti itu. Oke, terima kasih Saya dari Kecamatan Sukamara. Ya. Terus apa selanjutnya nih untuk kepemimpinan Bapak di Demang Adat ini untuk masyarakat Sukamara? Ya, sebelumnya kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang baru saja melantik kita dan menghimbau kita untuk bagaimana membangun daerah ini, khususnya Kecamatan Sukamara. Saya selaku Demang berharap apa yang disampaikan Bapak PJ itu akan kita laksanakan. Kita tetap bersatu walaupun beda agama. Saya sebagai orang Islam, tapi kita harus mendukung sepenuhnya dengan adat istiadat mereka. Itu. Ini untuk sebentar lagi kan pemilihan pilkada nih. Ya. Untuk keamanannya sendiri bagaimana Pak di masyarakat Pak? Kalau keamanannya pasti dari pemerintah daerah sudah pasti ada. Kita sebagai adat hanya menjaga, kalau itu berlebihan kita akan menegur mereka. Umpamanya melakukan minuman keras atau yang tidak wajar di masyarakat, kita membantu dengan pemerintah. Untuk pembangunan sendiri di Kabupaten Sukamara ini perannya Pak Demang nih bagaimana nih Pak? Kita maunya kalau sudah dilantik ini kan beda dari kemarin. Kita ingin mengajukan bentang besar untuk dalam kota Kabupaten Sukamara ini. Paling tidak dari 5 kecamatan ini bersatu di Sukamara. Jadi dari segenap ada kesenian daerah, kita bersatu dan itu dianggap bentang besar. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.
Dari Aula Pelatihan Guru Kabupaten Sukamara, tim Kalimantan TV yang bertugas mengabarkan.